Selanjutnya adalah mengenai cross product atau hasil kali sila antara dua buah vektor. Perlu diingat, sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai dot product, yang mana apabila kita memiliki dua buah vektor, kemudian kita terapkan operasi dot pada kedua vektor tadi, maka hasil yang akan kita peroleh adalah suatu skalar. Dan selain itu juga dot product ini berlaku untuk vektor-vektor pada ruang dimensi apapun, mulai dari dimensi 2, dimensi 3, ataupun secara umum pada ruang dimensi n. Nah, untuk cross product ini hanya berlaku pada vektor-vektor yang ada di dimensi 3 saja. Nah, yang apabila kita terapkan operasi cross pada kedua buah vektor yang kita miliki, tentunya pada vektor pada ruang dimensi 3, nah hasil yang akan kita peroleh itu adalah suatu vektor baru, yang mana vektor baru ini nanti dia akan tegak lurus terhadap dua vektor awal yang kita miliki tadi. Nah, selanjutnya, seperti apa pendefinisian dari cross product ini? Maka pertama, sebelumnya kita diberikan dua buah vektor, tentunya pada vektor pada ruang dimensi 3. Nah, di sini akan disajikan beberapa bentuk pendefinisian dari cross product. Nah, yang pertama, pendefinisian dari cross product ini bisa kita lihat. Cross product dari dua buah vektor akan kita peroleh suatu vektor baru yang komponennya akan ditentukan oleh hasil-hasil seperti ini. Nah, penyajian hasil dari cross product yang dituliskan dalam seperti ini mungkin akan sulit untuk diingat, sehingga untuk memudahkan kita mengingat mengenai definisi cross product ini akan disajikan dalam bentuk yang lain, yaitu dalam notasi determinan. Nah, seperti ini. Nah, komponen dari vektor baru yang kita peroleh dituliskan dalam bentuk notasi determinan, dan untuk mengingat hasil ini pun kita mudah saja. Yang kita perlukan sebenarnya adalah suatu matrik, di mana matrik yang kita punya itu adalah matrik berukuran 2 kali 3, yang mana komponennya itu ditentukan dari dua vektor awal yang kita miliki. Bisa kita lihat di sini, komponen dari baris pertama dari matrik ini adalah komponen dari vektor U, kemudian komponen matrik dari yang baris kedua ini adalah berasal dari vektor V. Nah, untuk menentukan komponen yang pertama itu mudah saja. Kita tinggal menutup kolom pertama dari matrik yang kita miliki tadi, sehingga sisanya adalah suatu submatrik dengan ukuran 2 kali 2. Nah, inilah determinan dari submatrik inilah yang kita ambil sebagai komponen yang pertama dari matrik hasil cross product ini. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua, kita tinggal menutup kolom kedua dari matrik kita tadi. Nah, sehingga determinan dari elemen sisa matriknya itu yang akan kita hitung untuk komponen kedua. Nah, perlu ingat di sini komponen yang kedua itu harus kita ambil nilai negatifnya. Dan yang terakhir dengan cara yang sama, artinya kita tinggal tutup kolom yang ketiga dari matrik, sehingga yang akan kita peroleh adalah determinan dari sisa elemen matrik ini yang kita ambil sebagai komponen ketiganya. Nah, penyajian bentuk berikutnya dari definisi cross product ini akan kita awali dengan apa yang dimaksud dengan vektor satuan standar. Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dengan vektor satuan standar ini, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Ini adalah suatu sistem koordinat pada ruang dimensi 3, di mana terdiri dari 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, perhatikan di sini pada sumbu X, terdapat suatu vektor yang memiliki komponen 1 pada komponen pertama dan 0 pada komponen yang lainnya. Nah, komponen dari vektor 1, 0, 0 ini kita sebut dengan, kita namakan dengan vektor I. Sehingga jika kita cari norm dari vektor I ini, jelas normnya adalah 1. Sehingga vektor I ini adalah suatu vektor satuan yang arahnya sama dengan sumbu X. Begitu juga pada sumbu Y, terdapat suatu vektor dengan komponen yang keduanya bernilai 1 dan 0 pada komponen yang lainnya, yang kita sebut dengan, atau kita namakan dengan vektor J. Nah, vektor J ini jelas juga merupakan vektor satuan yang arahnya sama dengan sumbu Y. Dan yang terakhir,
terdapat vektor yang kita namakan dengan vektor K dengan komponen 0, 0, 1, di mana vektor K ini juga merupakan suatu vektor satuan yang arahnya sama dengan sumbu Z. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan vektor satuan standar, yaitu vektor yang kita namakan dengan vektor I, J, dan K, di mana komponen-komponennya mungkin mudah diingat bahwa vektor I ini adalah nilainya adalah 1 pada komponen pertama dan 0 pada komponen yang lainnya. Begitu juga vektor J bernilai 1 pada komponen kedua, dan vektor K bernilai 1 pada komponen yang ketiga. Nah, seandainya kita diberikan suatu vektor U sembarang dengan komponen berikut. Nah, vektor U ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi I, J, dan K yang kita bisa lihat dalam uraian berikut, di mana ini adalah komponen dari vektor U. Nah, komponen dari vektor U ini ternyata dapat kita tuliskan atau kita jabarkan dalam penjumlahan 3 buah vektor. Nah, penjumlahan dari 3 buah vektor ini kita lihat ini adalah vektor yang pertama, di mana vektor yang pertama ini memiliki komponen U1 pada komponen yang pertama dan 0 pada komponen yang lain. Kemudian vektor kedua, komponen keduanya adalah U2, dan komponen dari vektor yang ketiga adalah U3 pada komponen yang ketiga. Nah, ini kalau dijumlahkan, ketiga buah vektor ini ternyata hasilnya adalah sama dengan komponen dari vektor U semula. Nah, selanjutnya dari bentuk penjumlahan 3 buah vektor ini dapat diuraikan kembali, di mana vektor yang pertama, U1 ini dapat dikeluarkan, sehingga U1 di sini posisinya adalah sebagai suatu skalar yang dikalikan dengan suatu vektor dengan komponen 1, 0, 0. Begitu juga pada vektor yang kedua, U2 di sini dikeluarkan posisinya sebagai menjadi suatu skalar, dikalikan dengan vektor 0, 1, 0, dan U3 di sini menjadi skalar dan dikalikan dengan vektor 0, 0, 1. Nah, ini akhirnya kita tuliskan bentuk seperti ini, di mana kita tahu bahwa 1, 0, 0 ini adalah komponen dari vektor I, kemudian ini adalah komponen dari vektor J, dan yang terakhir ini adalah komponen dari vektor K. Sehingga kita dapatkan komponen dari vektor U ini yang dituliskan dalam bentuk yang nanti pada pembahasan selanjutnya ini akan kita kenal, di mana vektor U itu dapat disajikan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor I, J, dan K. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk yang ketiga dari pendefinisian cross product ini, di mana hasil dari cross product ini ternyata hasilnya bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan dari matriks berukuran 3x3, di mana baris kedua dan ketiga ini sama dengan matriks yang kita gunakan pada penyajian bentuk yang kedua tadi. Sedangkan di sini hanya baris yang pertama kita tuliskan vektor-vektor I, J, dan K yang sudah kita ketahui tadi. Nah, selanjutnya determinan dari matriks 3x3 ini yang perlu kita tahu adalah mengenai pembahasan determinan, bahwa untuk menghitung determinan dari matriks 3x3 ini bisa kita gunakan ekspansi minor kofaktor berdasarkan baris pertama, sehingga jika diuraikan maka hasil cross dari vektor U dan V bisa kita tuliskan dalam notasi vektor I, J, dan K. Sehingga inilah 3 buah bentuk penyajian dari definisi cross product, yang mana ini akan memudahkan kita untuk mengingat hasil dari cross product yang akan kita cari. Nah, sekarang akan diberikan suatu contoh bagaimana menghitung cross product ini. Nah, perhatikan di sini diberikan 2 buah vektor U dan V pada ruang berdimensi 3. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk menghitung cross product dari vektor U dan V ini. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk menghitung hasilnya, di sini digunakan penyajian bentuk definisi cross product pada nomor 2 yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana komponen yang pertama kita hitung berdasarkan determinan matriks seperti ini. Ya, dianggap menghitung matriks 2 kali 2 ini adalah suatu hal yang mudah. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya vektor baru yang kita peroleh dari cross product antara 2 buah vektor U dan V ini adalah suatu vektor yang memiliki komponen 5, 1, dan 11.
Nah, kemudian untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung dot product antara vektor U dan vektor W, di mana vektor W ini adalah suatu vektor baru yang hasilnya komponennya adalah yang diperoleh dari cross product dari U dan V. Nah, kita tahu vektor W ini tadi adalah komponennya 5, 1, dan 11. Kemudian kita kalikan dot product dengan vektor U. Nah, perhatikan di sini hasilnya kita peroleh nilainya adalah 0. Nah, ini mengingatkan kita pada pembahasan sebelumnya mengenai dot product bahwa jika dot product antara dua buah vektor hasilnya adalah 0, maka antara vektor U dengan vektor W ini dia akan saling tegak lurus. Ya, artinya vektor W ini adalah vektor hasil cross product dari U dan V, di mana vektor W ini ternyata dia akan tegak lurus dengan vektor U. Nah, kemudian pada soal berikutnya, pada nomor 3, kita juga diminta menghitung dot product antara V dan W, di mana W yang dimaksud di sini adalah sama dengan W yang dimaksud pada nomor 2, yaitu W merupakan cross product antara U dan V yang komponennya adalah 5, 1, dan 11. Sehingga kita peroleh dot product antara V dan W ini juga bernilai 0, yang artinya W di sini tegak lurus terhadap vektor V. Nah, dari pembahasan contoh ini, kita dapatkan pemahaman bahwa hasil cross product antara dua buah vektor, U dan V, maka hasilnya adalah suatu vektor baru, yang mana vektor baru ini akan tegak lurus terhadap dua vektor awal yang kita miliki. Nah, kemudian contoh berikutnya, kita lihat diberikan suatu soal seperti ini. Kita tahu bahwa suatu bidang itu dapat terbentuk dari 3 buah titik sembarang. Nah, sekarang di sini diberikan suatu bidang yang memuat titik-titik P, Q, dan R dengan masing-masing koordinatnya diberikan seperti berikut. Nah, ditanyakan pada soal ini adalah tentukanlah suatu vektor yang posisinya dia adalah ortogonal dengan bidang yang terbentuk oleh 3 buah titik P, Q, dan R yang diketahui ini. Nah, apa yang dimaksud dengan soal di sini? Yang dimaksud dengan soal di sini adalah untuk kita diminta untuk mencari vektor yang ortogonal terhadap bidang yang di dalamnya terdiri dari 3 buah titik P, Q, dan R. Nah, pada dasarnya vektor yang ortogonal terhadap bidang ini adalah suatu vektor hasil dari cross product antara dua vektor yang terletak pada bidang. Nah, bagaimana kita mencari dua vektor yang terletak pada bidang? Nah, untuk mendapatkan dua vektor yang terletak pada bidang ini, kita dapat mengambil dari 3 titik yang kita ketahui tadi, yaitu ada 3 buah titik P, Q, dan R. Kita ambil vektor yang pertama ini adalah suatu vektor yang ditentukan oleh titik awal P dan titik akhir Q, sehingga terbentuklah vektor PQ dengan komponen 0, 1, 1. Dan kemudian vektor keduanya kita ambil dari titik awal adalah titik P dan titik akhirnya adalah titik R, sehingga kita dapatkan vektor PR dengan komponen 1, min 1, 3. Nah, dua vektor inilah yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil dari cross product antara dua buah vektor ini. Sehingga vektor PQ dan vektor PR terletak pada bidang yang sama, sehingga hasil cross product antara dua buah vektor ini adalah suatu vektor yang tegak lurus. Nah, kita dapatkan hasil vektor W ini, di mana W ini adalah hasil cross product dari PQ dan PR, sehingga komponennya adalah 4, 1, min 1. Nah, vektor W ini adalah vektor yang tegak lurus atau ortogonal terhadap bidang. Nah, demikianlah pembahasan mengenai cross product dan contoh-contoh yang diberikan. Semoga dapat memudahkan pemahaman kita mengenai cross product.